Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hari Aspriono. Di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah perintah SQL yaitu delete yang berfungsi untuk menghapus data pada sebuah tabel di MySQL ya. Kita langsung saja praktekkan. Nah, di sini saya sudah masuk ke MySQL atau MariaDB dan menggunakan database toko elektronik ya, di mana di dalamnya terdapat 4 buah tabel. Nah, saya akan gunakan tabel satuan untuk mempraktekkan menggunakan perintah delete ya. Jadi saya akan tampilkan dulu data di tabel satuan dengan cara select bintang from satuan. Nah, di tabel satuan di situ ada 3 buah data ya. Ada satuan unit, satuan buah, dan satuan roll. Nah, misalkan saya akan menghapus satuan roll itu ya. Caranya adalah dengan mengetikkan perintah delete, kemudian from artinya menghapus dari nama tabelnya apa. Nama tabelnya adalah satuan. Kemudian kita gunakan where, menggunakan where atau artinya menghapus data dari tabel satuan berdasarkan apa. Saya gunakan ID satuan. Ini kalau kita ingin menghapus data per baris ya, sorry. Nah gini, ID satuan sama dengan, nah kita pilih baris yang memiliki ID satuan yang mana. Kalau roll berarti ID satuannya 3 gitu. Titik koma terus enter. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada saat kita menghapus data dengan delete ini tidak ada mekanisme untuk mengembalikan data yang sudah terhapus ya. Kita lihat dulu, select bintang from satuan. Nah, sekarang di tabel satuan tinggal 2 baris data, yaitu satuan unit dan satuan buah. Nah, begitu. Kemudian kalau misalkan kita akan menghapus semua data di dalam tabel itu, kita tidak perlu menggunakan where. Jadi misalkan delete from satuan itu juga akan terhapus ya gitu. Selagi tidak ada constraint atau aturan yang membatasi. Misalkan nih di tabel satuan ini kan ada berelasi dengan tabel produk ya atau produk, di mana di tabel produk itu sekarang kita cek dulu, select bintang from produk, enter ya. Nah, di sini ID satuannya menggunakan 1 ya, ID 1 berarti satuannya unit. Maka karena sebelumnya itu saya menggunakan constraint primary key, kemudian on delete-nya itu restrict, maka ini data yang dengan ID satuan 1 dan nama satuan unit ini nggak bisa dihapus ya, selagi masih ada produk dengan ID satuan 1. Termasuk juga yang 2 ini nggak bisa dihapus karena di sini ada yang 2. Nah, jadi kan constraint itu aturan yang membatasi akses terhadap data ya. Nah, misalkan nih, sekarang saya contohkan apakah benar data dengan ID satuan 1 dan 2 ini nggak bisa dihapus karena di sini digunakan ya di tabel produk. Kita coba delete. Kemudian from satuan where ID satuan sama dengan 1. Kita coba titik koma enter. Tuh ya. Tidak dapat menghapus atau mengupdate gitu ya baris ya induk ini. Karena kenapa tidak bisa dihapus? Karena ID satuan 1 ini sedang digunakan di data produk gitu. Begitu juga yang 2 ya, sama, yang 2 ini juga nggak bisa dihapus. Nah, supaya bisa dihapus maka kita harus mengganti ID satuan di sini. Misalkan saya mau menghapus yang 2 nih, artinya 2 ini nggak digunakan lagi, nggak ada lagi satuan buah gitu. Misalkan satuannya unit semua. Nah, berarti kan di sini saya ganti semuanya ini dengan mekanisme atau dengan perintah update dulu. Misalkan ya, saya coba update dulu. Update tabel produk set. Nah, saya mau set ID satuannya sama dengan 1. Sorry, ini ada yang kurang, satuan. Nah, 1 semua ya, artinya nanti nggak ada lagi tuh yang ID satuan 2 nih. Saya enter dulu.
Oke, sekarang kita lihat dulu, cek pakai select. Pakai select ya. Select bintang from produk. Nah, sekarang ID satuannya 1. Maka kalau kita menghapus data dengan perintah delete from satuan where ID satuan sama dengan 2, yang 2 ini bisa dihapus. Karena ID satuan 2 yang ini ya, itu tidak lagi digunakan di tabel produk. Maka bisa dihapus. Itu hilang tuh datanya. Kalau kita lihat lagi, select bintang from satuan. Tinggal 1 tuh. Tapi yang unit ini tetap nggak bisa dihapus karena digunakan di sini. Oke ya. Sekarang saya coba tambahkan lagi untuk data satuan ya. Jadi menggunakan perintah insert ini sekaligus ini ya. Insert into satuan, buka kurung ya, nama satuan. Nah, kemudian kita isi dengan values. Kemudian yang pertama kita isi dengan tadi buah gitu ya, koma. Kita isi lagi tuh sekaligus ya, roll. Kemudian koma, misalkan kita tambahkan satuan yang lain. Misalkan satuannya unit buah, misalkan kotak gitu ya. Ada 1 kotak gitu misalkan, atau 1 pak gitu ya. 1 pak gitu ya. Kotak aja lah ya. Atau 1 box gitu. Nah, gini. Nah, kalau sudah, ini berarti kita akhiri dengan titik koma gini. Berarti kita akan menambahkan 3 data sekaligus ya, enter. Oke, masuk. Sekarang kita lihat select bintang from satuan. Tuh, perhatikan ada perubahan di sini yang mungkin agak janggal. ID satuannya setelah 1 ini bukan 2, 3 ya, tapi langsung 4. Kenapa? Karena di ID satuan ini kita menggunakan constraint namanya auto increment, di mana meskipun data itu dihapus menggunakan perintah delete, itu tetap akan tersimpan ya, sehingga ketika kita membuat auto increment baru itu langsung melanjutkan. Jadi langsung 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Jadi tidak lagi kembali ke 2, 3, 4 gitu ya, tapi langsung 4, 5, 6. Oke, seperti itu. Nah, sebenarnya ada mekanisme untuk menghapus semua data supaya auto incrementnya pun reset dari 1 gitu. Ada perintah namanya truncate. Nah, truncate seperti ini, misalkan truncate satuan gitu. Satuan, tapi ini nggak bisa dilakukan karena ada constraint tadi, itu nggak bisa di truncate. Nah, karena apa masalah? Kenapa kok tidak bisa? Karena ada data satuan yang digunakan di tabel produk ini gitu. Ini nggak bisa ya. Oke ya, kita coba sekali lagi untuk menghapus data. Misalkan yang satuan box itu kita mau hapus, maka delete untuk memantapkan latihannya ya. Delete ya from tabel satuan where ya ID satuan sama dengan 6, karena kita menghapus yang box. Koma enter. Oke, kita lihat dengan select ya. Oke, terhapus. Nah, seperti itulah penggunaan perintah SQL, yaitu delete, untuk menghapus data pada sebuah tabel di MySQL. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan mendapatkan manfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.